Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas kehadiran pada Kombel yang selalu kita laksanakan pada hari Kamis siang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan karunia-Nya kita pada siang hari ini bisa bertemu dalam Kombel ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya selalu kita harapkan pada hari akhir nanti. Pada siang hari ini Kombel yaitu fasilitator kita yaitu Ibu Dwi Insani akan menjelaskan tentang topik tropika, yaitu transformasi plastik kreatif untuk kesehatan dan kebugaran. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Fasilitator Ibu Dwi Insani untuk melanjutkan kegiatan Kombel kita pada siang hari ini. Silakan Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan hasil PKG saya selama ini, yaitu saya mengambil judul Tropika. Judul ini dari hasil atau tema ada model pembelajaran itu tentang pembelajaran gerak, pembelajaran kebugaran, dan pembelajaran SEM. Tapi kali ini saya akan mempelajari tentang kebugaran, untuk peserta didik di SDN Bayeman 2, saya ingin menggalakkan atau ingin mengajak semua warga SDN Bayeman 2 itu bugar. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu apa bedanya bugar dan sehat? Kalau bugar itu berhubungan dengan fisik, Nggih. sehat itu ada sehat jiwa dan juga sehat raga. Oke. Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain? Sudah cukup. Apanya itu, Bu? Sehatnya tadi Bu, sehatnya Oh, jiwa raga. Nggih. Kalau bugar? bugar jasmani. Jasmani. Kesembuhan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin Pak Habibie mau disampaikan? Bugar dan sehat tadi loh Pak, apa perbedaannya? Kebugaran jasmani itu artinya adalah bisa buka tubuh untuk melakukan aktivitas yang diberikan diwakilkan kepada seseorang. Sedangkan sehat? Sehat jasmani adalah kondisi tubuh yang sanggup untuk melakukan aktivitas-aktivitas tanpa merasakan kelelahan. Nah, terima kasih Pak Habibie. Itu kebalik Bapak. Kebalik Bapak nggih, antara kebugaran dan kesehatan. Orang yang sehat itu belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar pasti sudah dikatakan sehat. Gitu Bapak Ibu nggih. Makanya saya itu tidak bisa serta-merta menyuruh ayo kamu harus bugar, tidak. Tapi peran saya di sini dengan program ini saya berharap dan menghimbau agar semua warga yang ada di SDN Bayeman 2 itu sadar akan tentang kebugaran. Jadi ada niat dari dalam hati sendiri untuk menjadi bugar. Nah, bugar sendiri artinya apa? Yang sudah disampaikan oleh Pak Habibie tadi, kita melakukan kegiatan apapun itu kegiatannya tanpa merasa kelelahan, itu disebut bugar. Tapi kalau sehat, ya cuman sehat biasa seperti itu, Jadi aku sehat melakukan jalan itu ya bisa, tapi belum tentu kalau jalan 5 meter atau 10 meter dianya tidak merasa lelah, Tapi kalau bugar, biarpun disuruh jalan 1 meter, 1 kilo, tetap sehat dan tetap kuat, tidak merasa kelelahan, Nah, dari sini saya mengambil judul Tropika. Tropika itu transformasi plastik kreatif untuk kesehatan dan kebugaran. Nah, ini ada latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakangnya apa? Nah, latar belakangnya ini. Transformasi plastik kreatif adalah proses inovatif dalam memanfaatkan plastik.
khususnya yaitu botol plastik. Nggih, botol plastik itu diolah sedemikian rupa agar bisa menjadi peralatan olahraga sederhana. Karena plastik itu kan untuk kebutuhan nggih, seluruh aspek kehidupan. Jadi, plastik juga menjadi tantangan kita dalam mengatasi sampah. Nah, dalam program ini saya mengambil sampah plastik untuk menjadikan atau menciptakan manfaat positif untuk manusia, yaitu alat olahraga yang sederhana. Tujuannya apa? Tujuan program ini? Tujuan program kita yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK dengan memfasilitasi peserta didik agar dapat peserta didik dan konseptual serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, kerjasama dalam membuat atau merancang sebuah alat olahraga yang sederhana. Itu nggih. Terus kemudian indikator ketercapaian program di situ ada 3, yaitu murid dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi karya yang akan dibuat. Yang kedua yaitu murid dapat menyampaikan suara, ide, dan gagasan serta memilih karya yang ingin dibuat. Serta murid dapat menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai kerjasama mandiri dalam menyampaikan pendapatnya. Itu indikator ketercapaian program. Yang berikutnya yaitu capaian. Capaian apa yang ingin saya capai? Ya, capaiannya ini Bapak Ibu. Murid dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi karya sesuai dengan manfaatnya, serta menerapkan nilai mandiri, kerjasama, dan tanggung jawab. Capaian yang ingin saya capai itu Bapak Ibu. Langkah yang kedua. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya yaitu peserta didik akan terus dilibatkan selama program. Selama program berlangsung itu peserta didik saya ajak mulai dari pengumpulan botol plastik, membersihkan botol plastik, kemudian membuat karya, memanfaatkan sampai evaluasi dan refleksi. Yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif dan gagasannya serta dapat memilih karya sesuai dengan kemampuannya. Karena program ini yang memiliki adalah peserta didik. Karena program ini saya buat untuk peserta didik dan kembali lagi ke peserta didik. Berikutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Komunitas belajar kita yaitu GUMAKS B2, Guru Eksklusif Bayeman 2. Terlalu panjang komennya. Nah, yang bertanggung jawab serta yang mengetuai yaitu kepala sekolah kita sendiri, yaitu Ibu Nani Andayani yang sekarang lagi sakit dan semoga beliaunya cepat sembuh. Ketua program ini saya ketuai sendiri, yaitu Dwi Insani. Setelah itu 7 guru sebagai fasilitator. 7 guru itu siapa saja? Yaitu guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian guru PAI. Guru PAI saya libatkan di sini. Terus berikutnya yaitu seluruh peserta didik sebagai pelaksana. Masa atau kapan dilaksanakan? Pelaksanaannya yaitu dibagi pengumpulan botol plastik saya rencanakan selama 1 bulan. Botol plastiknya itu ada 2 Bapak Ibu. Setiap anak saya harapkan membawa 2, yaitu botol plastik yang ukuran 600 ml dan 1,5 liter yang besar itu. Jadi botol plastiknya itu kalau bisa membawa 2. Nanti anak-anak itu bisa memilih membuat apa saja yang bisa digunakan untuk berolahraga. Yang kemudian yaitu membersihkan botol plastik. Jadi botol plastik itu setelah terkumpul kita bersihkan. Karena kita sebagai fasilitator, jadi nanti yang membersihkan itu anak-anak dengan arahan kita. Jadi botol plastik itu tidak langsung kita buat, namun harus kita bersihkan dahulu. Seperti plastiknya itu kita buang, terus kita cuci agar tidak berminyak. Demikian. Terus kemudian membuat karya. Karya saya rencanakan selama 2 bulan. Karena di situ ada beberapa karya, bisa memilih untuk fase A atau kelas bawah, bisa memilih yang lebih mudah. Misalkan membuat kun,
terus membuat dumbbell itu yang buat ini loh apa? Kayak barbel itu, nggih. Nah, jangan diisi air Bapak Ibu nggih. Kalau diisi air itu biasanya nggak tahan lama. Nah, kalau menurut saya sih untuk dumbbell itu bisa diisi pasir, ben rada antep, nggih. Terus kalau untuk turbo, nah untuk turbo itu bisa diisi dengan sampah plastik, EcoBrick. Jadi untuk dilemparkan itu rada antep. Nah, kalau EcoBrick terus dibungkus kertas manila, di ide kreatifnya anak-anak lagi nanti, nggih. Untuk itu kita kembalikan ke siswa biar ide kreatifnya muncul. Nah, ini hanya pengetahuan untuk Bapak Ibu yang bisa disampaikan ke peserta didik nantinya, nggih. Yang berikutnya yaitu uji coba pemanfaatan. Nah, pemanfaatannya ini kita coba. Anak-anak nanti memilih membuat apa. Kalau melempar turbo nanti dicoba dibuat pembelajaran lempar turbo bisa apa enggak. Maksudnya itu sesuai ekspektasi kita apa enggak, nggih. Untuk kun, kalau untuk kun itu saya berharap sih semuanya bisa, nggih, kan cuman gampang. Botol plastik aqua besar itu diisi pasir sampai penuh, terus ditutup, terus kalau bisa dicat biar kelihatan bagus, nggih. Kalau hijau-hijau semua, kalau kuning-kuning semua seperti itu. Terus evaluasi dan refleksi saya rencanakan 1 bulan, yaitu bulan Agustus. Jadi pelaksanaannya ini dimulai semester 2 Bapak Ibu. Semester 2 mulai Januari dan refleksinya mulai di bulan Agustus. Kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Nah, kapasitas aset. Kita berbicara dengan aset, nggih. Aset kita punya kepala sekolah. Monggo Pak Winara. Aset yang dimiliki SDN Bayeman 2 yaitu sudah jelas kepala sekolah, nggih. Kepala sekolah adalah ketua yang bertanggung jawab dan mendukung program sekolah. Terus yang kedua yaitu sekolah memiliki pendidik yang berjumlah 11. Di antaranya yaitu 9 guru dan 2 tenaga pendidikan yang profesional di bidangnya. Sekolah juga memiliki peserta didik yang jumlahnya 80 siswa. Sekolah kita juga menerima BOS, bantuan operasional sekolah, yang bisa dananya kita manfaatkan untuk membiayai program yang akan kita jalankan nantinya. Selain itu, kita juga punya paguyuban. Nggih, kita juga bekerja sama dengan paguyuban yang gunanya untuk apa? Untuk mendukung program kita. Mungkin di dana BOS itu tidak ada, mungkin kita bisa menggunakan paguyuban untuk iuran, membeli apa, seperti itu. Nggih, kalau kita kekurangan dana sedikit-sedikit, nggih. Keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa yaitu peserta didik akan dilibatkan selama program. Karena ini programnya untuk peserta didik, jadi kita libatkan program ini untuk peserta didik. Dimulai dari apa? Dimulai dari pengumpulan botol plastik, cara membersihkan, cara membuat karya, sampai evaluasi dan refleksi. Nggih. Keterlibatan komunitas, yaitu komunitas kita SDN Bayeman 2 yaitu Gumax B2 sebagai wadah untuk melaksanakan evaluasi dan refleksi selama program berlangsung. Jadi setelah kita melaksanakan program, Bapak Ibu harus melakukan refleksi dan evaluasi di kombel kita lagi. Nggih. Jadi kita punya wadah yaitu kombel untuk merefleksi dan mengevaluasi kegiatan anak-anak di sini. Komunitas yang lain yaitu komunitas paguyuban wali murid sebagai pendukung program. Kita tanpa paguyuban juga tidak apa-apa, nggih. Jadi paguyuban itu ya benar-benar mendukung kegiatan kita. Jadi tanpa mereka kita juga tidak bisa berjalan seperti ini. Rencana evaluasi. Evaluasi yaitu lini masa. Pelaksanaan evaluasi saya rencanakan bulan Agustus. Bulan Agustus pada minggu awal kita melaksanakan evaluasinya terhadap tujuan program yang kita rencanakan tadi, kita evaluasi dan pengumpulan umpan balik dari peserta didik. Bulan Agustus minggu ketiga kita merefleksi, yaitu guru-guru berkumpul di kombel ini lagi untuk merefleksi dan mengevaluasi kinerja peserta didik. Bulan keempat, yaitu minggu keempat, jadi mengevaluasi penerapan.
Nah, anak-anak setelah membuat hasil karya tadi, kita evaluasi apakah hasilnya sudah sesuai apa belum. Nggih. Kita mengevaluasi tadi, sumbernya apa? Nah, sumbernya itu Bapak Ibu. Sumbernya yang kita gunakan ya ini. Checklist observasi, laporan kegiatan, hasil wawancara dengan peserta didik, kemudian hasil refleksi. Nggih, ini nanti kita buat patokan sebagai sumber evaluasi. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang kita laksanakan yaitu observasi selama pelaksanaan. Jadi selama pelaksanaan kita mengamati, kita fasilitasi kegiatan anak-anak, jadi kita tahu kekurangan dan kelebihan yang kita laksanakan. Ya, program yang kita laksanakan itu tahu. Yang kedua, wawancara dengan murid dan guru. Nah, untuk wawancara bisa dilaksanakan dengan peserta didik atau guru sebagai fasilitator di kelas-kelas tertentu, misalnya fase A, fase B, atau fase C. Yang ketiga yaitu refleksi dengan murid dan guru. Kita bersama-sama merefleksi hasil kegiatan yang telah kita laksanakan. Kemungkinan tantangan, karena segala program pasti ada tantangannya, nggih. Jadi sebelum ada tantangan, saya ulas sedikit di sini. Tantangannya apa yang mungkin terjadi? Biasanya pengenalan karya dari botol plastik itu masih awam, apalagi untuk membuat pembelajaran atau membuat alat olahraga yang sederhana. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas dan penjadwalan. Karena kita banyaknya tugas, banyaknya rencana di kelas, jadi kita kebingungan membuat jadwal pertemuan untuk pembuatan alat olahraga sederhana ini, Bapak Ibu nggih. Itu pasti ada tantangannya. Tantangan ketiga yaitu kriteria penilaian. Nah, kita kesulitan membuat kriteria penilaian yang akan kita laksanakan, terutama dengan berbagai model karya yang dihasilkan. Karena kita kembali ke peserta didik untuk memilih karya yang ingin dibuat, otomatis kita pasti akan kesulitan membuat kriteria penilaiannya. Nggih. Solusi yang saya tawarkan ini Bapak Ibu. Solusi yaitu melakukan sosialisasi. Sebelum kita melaksanakan program untuk guru yang sudah saya mintai tolong tadi nggih, sebagai fasilitator untuk fase A, B, dan C, mensosialisasi anak-anak. Nggih, mensosialisasi masalah pengumpulan botol plastik, pembersihannya, pembuatan karyanya. Jadi disosialisasi sedemikian rupa dan diedukasi agar mereka muncul ide-ide kreatif. Pasti anak-anak tuh banyak idenya, nggih. Setelah itu menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien. Setelah itu menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur dan menilai. Itu solusi yang saya tawarkan, nggih. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa diutarakan. Monggo saya buka. Monggo Ibu moderator. Monggo dari penjelasannya Ibu Fasil, apabila teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan tentang program Tropika ini, bisa dibuka sesi pertanyaan dari sekarang. Monggo. Pertanyaannya bebas, Pun. Iya, silakan Mbak Bibi. Ayo, Bibi. Mau bertanya apa? Monggo ya karo Peggy. Tugasnya beragama mungkin di program ini. Iya, kan ada tujuh tadi nggih. Ya, ada 7 termasuk guru agama. Iya. Tugasnya guru agama yaitu memimpin doa, Pak. Jadi Pak Bibi nanti menghimbau ke peserta didik itu sebelum dan sudah melaksanakan kegiatan itu harus berdoa dulu. Jadi pembelajaran agama itu masuk di situ. Oke. Iya. Itu tugasnya guru agama. Oh, begitu. Iya. Kalau iya, tugasnya guru kelas Tentang Tropika. untuk guru kelas masuk dalam buat olahraga ya. G. Tugasnya guru kelas. Guru kelasnya Ada sebagai fase A, fase B. C, dan fase B, A, B, C. Iya.
sini pas ABC. Untuk guru kelas tugasnya apa? Memfasilitasi Bu. Karena saya kan sebagai guru olahraga kan ketemu ke siswa, misalnya kan untuk kelas-kelas itu kan 1 minggu sekali. Kalau jenengan sebagai guru kelasnya kan setiap hari ketemu. Jadi saya minta tolong untuk misalkan untuk pengumpulan botol plastiknya jenengan yang menghandle. Terus untuk membersihkan botolnya jenengan juga yang menghandle seperti itu. Untuk pengumpulan botol plastiknya bisa ke ruang olahraga tidak apa-apa. Tapi untuk mendata, Bu saya bawa botolnya, jenengan sing nyatet. Nanti istirahat jenengan yang menghimpun ke saya seperti itu Bu dia. Sudah sabun. Saya bertanya juga. Iya. Oke, ini apa Bu In, kan program ini akan dilaksanakan di bulan Januari semester 2 ya. Gimana kalau misalnya kan ini kan tentang botol plastik atau plastik-plastik gitu ya. Gimana kalau program ini kita gabungkan, collabkan sama program P5. Iya kan, tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi kolaborasi antara Tropika sama P5-nya kita. Jadi saling berkenaan. Iya. Benar Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Memang saya mengangkat tema ini, mengangkat judul ini memang dari P5 Bu. Karena banyaknya botol plastik yang dihimpun tapi tidak dipakai. Jadi saya punya rencana, punya ide membuat program ini. Jadi memang benar Bu untuk berkolaborasi dengan P5. Makanya saya melibatkan guru kelas 1 sampai kelas 6 yaitu. Untuk penghimpunan botolnya itu saya serahkan ke wali kelas untuk menyerahkan setelah terkumpul nanti bisa dibawa ke ruang olahraga seperti itu Bu. Jadi di kelas itu kan numpuk botol seperti itu Bu. Nanti untuk waktunya P5 bisa kita kerjakan sama-sama. Jadi untuk anak yang bawa dan tidak bawa itu terlihat. Jadi kalau menghimpunnya ke saya semua kan saya kewalahan Bu, seperti itu. Jadi saya kembalikan ke kelas. Setelah ke kelas sudah dicatat baru dihimpun ke saya ke ruang olahraga. Seperti itu Bu Hidayah. Jadi tetap kolaborasi dengan P5 itu memang betul. Monggo yang lain. Sudah. Kalau tidak ada nggih bisa ditutup. Sampun nggih ada pertanyaan nggih? Ya, terima kasih Ibu Fasil kita sampaikan. Alhamdulillah pada kegiatan Kombel siang hari ini banyak sekali pembelajaran tentang Tropika yang sudah disampaikan oleh Ibu Fasilitator Ibu Dwi Insani. Semoga program-program yang akan kita laksanakan di semester 2 berikutnya akan berjalan lancar tentang Tropika dan juga collab dengan P5. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian Kombel yang dapat kita belajar bersama pada siang hari ini. Saya akhiri, saya sebagai moderator. Apabila ada salah perkataan dan juga sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.